Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zuratul Makia dengan NIM 2019 210120. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bank umum. Yang pertama, klarifikasi bank. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 10/1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, bank umum, bank sentral, bank tabungan, dan bank pembangunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bank umum. Bank umum ini bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum ini kegiatan usahanya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 6 meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bank simpanan berupa giro, deposito, berjangka, tabungan, lalu memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, dan memindahkan uang bank untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Bank umum ini juga mempunyai fungsi pokok. Fungsi pokok yang pertama, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi, menciptakan uang, menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat, menawarkan jasa-jasa keuangan lain. Bank umum ini memiliki contoh seperti BNI, BRI, BTN, dan BPR. Selain itu, bank umum dapat melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan bank sentral. Pada minggu sebelumnya bank sentral sudah dijelaskan. Di sini saya akan menambahkan sedikit. Bank sentral atau Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 mempunyai tugas pokok, yaitu membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank sentral ini juga sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, seperti contohnya di negara Indonesia. Dalam hal ini dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga dalam arti lain turunnya suatu nilai uang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bank tabungan. Bank tabungan yaitu lembaga keuangan yang mengumpulkan tabungan, membayar bunga atau dividen kepada penabung. Bank tabungan juga menyalurkan tabungan individu. Bank tabungan ini sumber dana utamanya berasal dari tabungan usaha bank tabungan, yaitu bungakan dananya dalam surat-surat berharga yang berperingkat atau yang disebut saving bank. Menjelaskan mengenai bank pembangunan. Bank pembangunan ini bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang, serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang yang dalam bidang pembangunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan bank. Tujuan bank ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tujuan Bank Indonesia yaitu menunjang pelaksanaan pembayaran nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Tujuan bank ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada jangka pendek dan jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan yang jangka pendek. Dalam jangka pendek ini, bank mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas wajib minimum bank, memberikan pelayanan kepada nasabah secara optimal, menanamkan dana dan pada tingkat bunga yang layak, aman, dan fleksibel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan bank pada jangka panjang, yaitu memperoleh laba optimum, memaksimumkan nilai perusahaan atau kekayaan bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pokok bank. Dalam kegiatan pokok bank ini yaitu ada penghimpunan dana seperti giro, deposito, dan tabungan dengan serta meminimumkan biaya. Yang kedua,
pengalokasian atau penggunaan dana dalam bentuk pinjaman dengan serta memaksimumkan penerimaan. Yang ketiga, pelayanan jasa keuangan seperti transfer letter of credit, travel cheque, money changer, inkasso bank, dan garansi dan lain-lain. Dan tidak hanya itu saja, tetapi kegiatan pokok ini juga menyangkut jasa non keuangan seperti safe deposit box. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indiusa Fitriani dengan NIM 2019-210127. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah sumber-sumber dari dana bank. Yang dimaksud dengan sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Dana untuk membiayai operasinya tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu perolehan dana ini tuh tergantung bank itu sendiri, apakah secara pinjaman dari masyarakat atau dari lembaga lainnya. Di samping itu, untuk membiayai operasinya, dana tersebut dapat pula diperoleh dengan modal sendiri. Nah, yang pertama ini adalah dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang saham. Nah, apabila saham yang terdapat dari ini tuh belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham tersebut kepada pemegang saham yang lama. Nah, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pencarian dana itu sendiri terdiri dari yang pertama adalah setoran modal dari pemegang saham, yang kedua adalah cadangan-cadangan bank. Maksudnya cadangan-cadangan itu adalah cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang saham. Cadangan ini tuh sengaja disediakan untuk mengantisipasi adanya laba tahun yang akan datang. Nah, yang ketiga yaitu laba bank yang belum dibagi. Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif tinggi daripada jika meminjam ke lembaga lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dana yang berasal dari masyarakat. Sumber dari dana ini tuh merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan dari suatu bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana yang ini, sumber dana dari masyarakat. Lalu, akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber daya ini tuh relatif lebih mahal dibandingkan dari dana sendiri. Adapun sumber dana ini masyarakat ini dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama adalah giro, yang kedua adalah deposito, yang ketiga adalah tabungan, yang keempat adalah setoran jaminan, nomor 5 adalah pengiriman uang yang belum diambil penerima, dan yang keenam ada obligasi dan saham. Giro merupakan dana murah bagi bank karena bunga balas jasa yang dibayarkan itu paling murah jika dibandingkan deposito dan tabungan. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dana yang berasal dari lembaga keuangan. Nah, sumber dana ini tuh merupakan sumber tambahan yang jika bank-bank itu mengalami kesulitan di dua dana yang di awal. Nah, pencarian itu relatif lebih mahal dan hanya bersifat sementara. Perolehan dari sumber dana ini tuh dapat dari pinjaman dari bank lain, kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank atau call money, yang keempat adalah surat berharga pasar atau SBPU, lalu dana dari luar negeri dan dana valuta asing. Nah, yang pertama adalah kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Yang dimaksudkan itu merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Lalu yang kedua adalah pinjaman dari antar bank atau yang call money. Nah,
Biasanya pinjaman ini itu diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing. Lalu yang ketiga adalah pinjaman dari bank luar negeri. Merupakan pinjaman yang berasal dari bank-bank di luar negeri. Lalu SBPU, yaitu pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari giro. Nah, giro ini adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Nah, di sini ada beberapa jenis dari rekening giro. Yang pertama itu adalah subjek pemegang rekening. Nah, subjek pemegang rekening ini tuh terdiri dari badan, instansi pemerintah atau lembaga negara atau organisasi masyarakat. Lalu yang kedua terdiri dari perusahaan, yaitu kayak PT, CV atau usaha dagang. Lalu yang ketiga adalah yayasan dan perorangan. Selain giro itu rupiah, ada juga giro yang berupa valuta asing. Bank yang dapat menyelenggarakan giro falas hanya bank devisa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabungan. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati. Nah, tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, biliet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Tujuan nasabah menyimpan uang di tabungan juga berbeda di samping dengan persyaratan yang berbeda. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan yang membuat atau penabung. Nah, sarana dari tabungan ini yang pertama adalah buku tabungan. Gunanya adalah untuk mencatat saldo, setoran, penarikan, bunga, dan biaya. Lalu yang kedua adalah slip penarikan. Dalam slip penarikan tersebut tercantum nama, nomor rekening, jumlah penarikan, dan tanda tangan pemilik. Lalu ada kwitansi. Kwitansi ini gunanya adalah merupakan bukti dari penarikan yang dikeluarkan bank dan fungsinya itu sama dengan slip penarikan. Tapi dia merupakan tanda bukti bahwa telah menalik telah Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Leili Kusna Sukmani Putri dengan NIM 2019+10189. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fasilitas diskonto. Nah, apa itu fasilitas diskonto? Fasilitas diskonto ini merupakan kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada suatu bank dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh ketidaksesuaian pengelolaan dana yang bersifat sementara. Nah, kemudian fasilitas diskonto ini yang pertama ada bantuan dari Bank Indonesia selaku lender of the last resort. Kemudian yang kedua ada diberikan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam jangka pendek. Kemudian yang ketiga penyediaan dana oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank yang sehat. Kemudian yang terakhir yang keempat yaitu ditunjukkan untuk mengatasi kesulitan likuiditas sementara akibat ketidaksesuaian penentuan target atau proyeksi dana seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pinjaman antar bank. Nah, pinjaman antar bank ini antara lain itu yang pertama ada call money atau pinjaman singkat. Pinjaman singkat ini tuh merupakan pinjaman antar bank atau pinjaman dana jangka pendek. Nah, biasanya itu paling lama itu 7 hari baik dalam keadaan darurat maupun keadaan biasa seperti itu. Kemudian yang kedua ada bantuan dana lebih dari 7 hari. Kemudian yang terakhir yang ketiga itu ada penerimaan luar negeri. Nah, penerimaan luar negeri ini ada semua pinjaman bank dan bukan bank yang
menimbulkan kewajiban untuk membayar dalam bentuk falas maupun dalam bentuk rupiah. Kemudian yang selanjutnya, debitur wajib melaporkan ke Bank Indonesia atau BI dan Departemen Keuangan, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai SBI dan SPBU. Nah, untuk pelaksanaan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka, Bank Indonesia ini mengeluarkan yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia atau biasanya singkatannya disebut SBI. Ya, ini yang merupakan instrumen dalam rangka pengetatan jumlah uang yang sedang beredar, seperti itu. Nah, kedua itu untuk mendukung kebijakan ekspansi, Bank Indonesia ini mengeluarkan ketentuan perdagangan surat berharga pasar uang atau biasanya singkatannya SBPU. Nah, yang ketiga, kedua instrumen tersebut diharapkan dapat membantu perbankan dalam pengaturan likuiditas serta mengembangkan pasar uang tersebut. Seperti itu. Saya akan menjelaskan mengenai penanaman dana. Nah, penanaman dana ini biasanya dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada bentuk pinjaman. Pinjaman ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jangka pendek. Jangka pendek ini biasanya kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua ada jangka menengah. Jangka menengah ini tuh 1 sampai 3 tahun. Kemudian yang terakhir ada jangka panjang. Jangka panjang ini biasanya lebih dari 3 tahun. Misalnya kredit produktif, kredit perumahan, dan kredit kendaraan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada surat berharga. Surat berharga ini berupa Promes, SBI, dan SBPU. Kemudian yang ketiga ada penyertaan. Penyertaan ini misalnya seperti leasing. Nah, yang keempat ada investasi dalam harta tetap, seperti itu. Kemudian pun juga ada kunci sukses pengelolaan bank. Yang pertama ada perencanaan usaha strategis yang matang, tepat, dan jelas. Nah, kemudian yang kedua, pelayanannya yang cepat, mudah, dan berkualitas. Kemudian yang ketiga, manajemen biaya yang efisien dan efektif. Nah, selanjutnya yang keempat, manajemen kredit yang aman. Kemudian yang kelima, ada manajemen sumber daya yang berprofesional, seperti itu. Kemudian yang keenam, manajemen aktiva dan pasiva yang tangguh atau biasanya disebut dengan ALMA. Kemudian yang ketujuh, implementasi teknologi yang tepat guna. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-8, pemasaran yang agresif dengan orientasi perluasan pangsa pasar, seperti itu. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh sebuah keuntungan. Nah, untuk memperoleh sebuah keuntungan ini digunakan dengan cara yang pertama ada Return on Asset atau ROA. Kemudian yang kedua ada Return on Equity atau ROE. Nah, untuk cara perhitungan keduanya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Webton Mentoso dengan NIM 2019-1022. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini tentang simulasi terdapat 2 bank, yaitu Bank Alfa dan Bank Beta misalnya, dengan simulasi nilai aset sebesar Rp100.000 dan modal dengan Rp10.000. Kemudian equity multiplier-nya dari Bank Alfa ini itu 10 dikalikan 100.000 dibagi 10.000. Begitupun juga dengan Bank Beta dengan modal 4.000.
maka 25 dikali 100.000 dibagi 4.000. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan tentang asumsi. Nah, di asumsi ini misalnya kedua bank itu alfa dan beta misalnya itu dikelola sama baiknya sehingga bagusnya itu sama. Nah, sehingga return on assetnya itu misalnya 1%, maka return of equity-nya dari bank alfa dan bank beta itu sama 1% dikali dengan bank alfa itu 10%, sedangkan bank beta itu 25%. Maka hasil yang didapatkan dari return of equity-nya dari bank alfa itu sebesar 10% dan bank beta sebesar 25%. Maka dari itu pemilik dari bank beta ini itu mendapatkan keuntungan 2 kali lebih besar daripada bank alfa. Nah, karena ini pemilik bank itu enggan menambah permodalannya. Kemudian saya akan menunjukkan yaitu tentang biaya dana bank. Biaya dana bank ini menurut George Hempel itu bank itu perlu untuk menghitung biaya dana yang digunakannya karena bank itu mencari kombinasi sumber dana dengan biaya terendah yang tersedia di pasar-pasar ini. Kemudian itu akan menentukan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh bank atas besarnya aktiva dari produktivitasnya. Kemudian sumber dana yang dihimpun dari bank dana tersebut memiliki dampak terhadap resiko likuiditas, suku tingkat bunga, dan resiko modal bank. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya dana bank. Yang pertama, struktur bank sumber dana itu dikelola bank, kemudian tingkat bunga atau suku tingkat bunga itu yang diberikan kepada deposan atau nasabah, kemudian ketentuan cadangan wajib yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Kemudian selanjutnya saya menjelaskan tentang pengertian cost of fund. Cost of fund itu merupakan biaya dana yang harus dibayar oleh suatu lembaga keuangan atau bank itu dengan atas penggunaan uang yang dari bank lain. Kemudian biaya dana itu adalah salah satu biaya input yang penting untuk lembaga keuangan karena biaya yang lebih rendah akan menghasilkan pengembalian yang lebih baik ketika dana tersebut digunakan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Tingkat bunga yang dibebankan kepada peminjam itu merupakan salah satu sumber utama kepentingan bagi lembaga keuangan. Kemudian pengertian dari cost of loanable fund. Loanable fund itu sendiri yaitu dana yang dialokasikan itu untuk pemberian kredit atau untuk pembelian surat-surat berharga seperti misalnya obligasi, sehingga rumusnya adalah biaya dana dikurangi ketentuan reserve requirement. Kemudian pengertian cost of money. Cost of money itu biaya dari dana yang dikumpulkan bank yang terdiri dari misalnya biaya bunga yang dibayar oleh tambahan biaya overhead. Sehingga rumusnya seperti di sini yaitu tentang cost of loanable fund ditambah overhead cost. Nah, ketika suku bunga perbankan itu kemudian rumusnya seperti ini, cost of loanable fund 15,7% ditambah overhead cost atau biaya overhead, maka cost of money-nya yang dihasilkan itu sebesar 19,79%. Selanjutnya tentang penentuan tingkat suku bunga kredit. Nah, suku bunga kredit dapat 3 yaitu cost of loanable fund yang tadi, kemudian ada spread dan biaya overhead. Nah, tingkat suku bunga kredit ini memiliki pengaruh ya. Jika suku bunga itu dinaikkan, ketika dinaikkan maka harga-harga saham yang diperjualkan di bursa efek itu mengalami penurunan karena masyarakat lebih memilih untuk menginvestasikan dananya ke bank seperti misalnya deposito yang menghasilkan suku bunga lebih tinggi daripada misalnya instrumen investasi pasar uang. Sebaliknya ketika suku bunga ini menurun maka masyarakat mungkin kembali ke investor saham ataupun investasi lainnya. Nah,
tinggi rendahnya suku bunga ini merupakan harga dari penggunaan uang untuk tenor atau jangka waktu tertentu yang merupakan dari penggunaan uang yang dipinjam, lalu di kemudian hari atau besoknya akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Sekian, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.